dengan Dr. Mahesa Palanadipa. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Iya, oke. Saya awalnya mau ke Pak Gubernur dulu. Sebenarnya itu awalnya gimana sih? Kok bisa langsung marah begitu sampai akhirnya menendang tempat sampah gitu? Ini seperti apa itu awalnya itu ceritanya? Ya, saya tidak serta-merta langsung marah. Saya sudah menjadi gubernur ini 1 tahun kurang lebih ya, 12 Februari nanti 1 tahun. Nah, ketika saya dilantik, saya mendapati begitu banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Ya. Saya datang, saya sidak saat itu, kemudian saya memberikan arahan, saya memberikan teguran, saya memberikan nasihat, sudah saya berikan itu. Saya kerjasama dengan Dewan Pengawas Rumah Sakit, isinya adalah dokter-dokter senior yang punya pengalaman sebagai direktur rumah sakit juga. Saya minta masukan. Saya tentu kepanjangan tangan saya juga salah satunya adalah direktur rumah sakit. Betul. Saya bilang tolong. Nah, yang paling penting dari itu semua adalah laporan masyarakat, keluhan masyarakat. Saya sering datang mengunjungi masyarakat yang anggota keluarganya meninggal. Saya tanya, kenapa sakit? Sudah dirawat belum? Sudah. Di mana dirawatnya? Rumah sakit Raden Matahir. Nah, mereka menyampaikan rata-rata pada umumnya menyampaikan keluhan pelayanan yang buruk oleh oknum perawat. Oke, seperti apa itu? Misalnya ambil contoh begini, saya datang, istrinya meninggal. Ya. Dia kena kanker, terus kemudian sempat dioperasi. Nah, ketika itu berdarah lagi. Ini hasil operasinya. Dia panik. Dia panggil perawat, oknum perawat ini, dia bilang, ini bagaimana? Harusnya dilakukan apa? Nah, oknum perawat ini mengatakan, ya sudah biarkannya seperti itu. Berdarah ini. Ya, lalu dia marah, dia sampaikan, ini kata suster atau kata dokter? Diam. Jam 3 pagi, almarhumah itu dia sakit, kemudian mencari-cari mana perawat, oknum perawatnya mana nih, sampai ke meja jaga, tidak ada. Dia mengintip di ruangannya gelap, dia pakai senter, lihat, ternyata tidur, dia ketuk-ketuk sampai dia gedor-gedor baru keluar. Itu bukan juga langsung ke rumah, tidak, dia butuh waktu untuk siap-siap segala macam. Jadi bapak itu mengatakan ke saya, Pak, kalau ini nyawa itu saya ikhlas, itu Allah Subhanahu Wa Taala yang punya kuasa. Tetapi ini pelayanannya, Pak, yang sangat buruk. Oke, cuma satu orang saja atau banyak juga yang memberikan kritik itu? Banyak sekali. Saya kan ada di Instagram, Twitter, ataupun saya langsung menyampaikan ke saya, banyak sekali. Jadi selama 1 tahun tidak ada perubahan, lalu bagaimana? Nah, jadi saya malam itu datang. Ya, saya datang. Memang saya itu hampir tengah malam itu saya datang. Saya mau melihat kondisi betul enggak laporan di masyarakat ini betul enggak. Sebelumnya saya sudah rapat dengan Dewan Pengawas mengatakan, Pak, kalaupun ada perubahan mungkin tidak terlalu signifikan. Saya datang ke situ adalah di kelas 3. Ya, isinya adalah masyarakat yang kurang mampu. BPJS yang selama ini selalu mengeluhkan, Pak, kok kami datang lebih sering dimarahi. Misalnya suruh pasang infus sendiri. Nenek saya sakit, Pak, ya udah pasang aja infus sendiri. Nah, seperti itu laporannya. Nah, seperti itu laporannya. Saya datang ke situ, tidak ada yang jaga, ya, tidak ada yang jaga. Saya lihat ruangannya gelap. Saya masuk, banyak saksi yang lihat tidur. Saya mengerti, ya. Saya mengerti bahwa tenaga medis ini pekerjaannya berat sekali, tanggung jawabnya berat sekali. Istirahat tidak apa-apa, tapi bukan tidur. Masyarakat membutuhkan. Dan saya harus klarifikasi saat saya marah itu perawat di situ, PNS dan non PNS honor, ya. Dokter tidak ada di situ. Di situ saya marah kan tidak ada. Tapi ketika saya pindah ke gedung yang lain, ada dokternya, ada perawatnya, termasuk di UGD, di ICU, ya. Itu ada. Saya terima kasih. Termasuk adik-adik kita yang koas. Banyak sekali kan ada yang ada foto dia di medsos, ya. Saya terima kasih. Begitu. Jadi saya tidak mengatakan semua seperti itu. Saya justru berterima kasih kepada semua anggota medis yang sudah berdedikasi tinggi, sudah melayani masyarakat, membantu saya. Saya terima kasih sekali karena memang ini tugas mulia, sangat mulia. Justru saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa semua tenaga dokter yang berkeinginan untuk berkarir di Jambi, kami membuka kesempatan selebar-lebarnya karena kami sangat butuh tenaga dokter, termasuk dokter spesialis untuk masyarakat. Baik, tentunya banyak sekali juga yang mempertanyakan bagaimana kemudian sistem kerja dari dokter di malam hari itu pun juga menjadi satu ini ya, banyak sekali reaksi dari Twitter. Kita coba tanyakan ke ini. Oke, dokter, sebenarnya bagaimana sih sistem kerja dari dokter pada malam hari di sebuah rumah sakit itu? Baik, mungkin sebelum jawab itu saya klarifikasi dulu bahwa kami sudah menanyakan ke lokasi dan tadi sudah diklarifikasi oleh Pak Gubernur bahwa pada saat kejadian tidak ada dokter yang tidur.
tidur. Tidak dokter tidak yang tidur. Dokter, tidur. Dokternya sedang bertugas ya Pak Gubernur ya. Oke. Lalu sistemnya seperti apa? Jadi memang kami sampaikan memang proses sidak atau dalam hal ini pembinaan pengawasan ya. Pembinaan pengawasan pelayanan kesehatan di daerah menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kalau di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, di dalam Undang-Undang 44/2009 Undang-Undang Rumah Sakit disebutkan bahwa pembinaan pengawasan kewenangan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, tapi disebutkan di situ berkoordinasi dengan organisasi profesi. Dalam hal ini kalau dokter yang diawasi, ya koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Prinsipnya dalam melaksanakan tugas, dokter itu kalau namanya tugas, dia tugas, dia nggak boleh tidur. Sistem shiftnya seperti apa itu? Nah, kalau shift-shiftan itu kan kita mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Disebutkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kalau dalam satu hari itu kerja itu 7-8 jam. 7-8 jam dengan jeda istirahat setiap 4 jam. Jadi nggak mungkin juga seorang itu kerja terus-terusan 8 jam tanpa henti gitu. Dia harus ada jedanya untuk istirahat. Nah, yang kami lihat di sini adalah teman-teman dokter dan tenaga kesehatan yang lain di beberapa rumah sakit, Pak Jumi, dan mungkin hampir di beberapa daerah di tanah air, banyak tenaga kesehatan justru tidak kerja dalam satu shift satu hari. Ada yang lebih dari satu shift, 2 shift, bahkan ada 3 shift. Nah, ini penyebabnya kami telusuri bukan hanya pengaturan di internal yang belum diatur lebih jelas, tapi juga karena kekurangan tenaga. Jadi karena kurangnya tenaga dokter, sehingga dipaksakan dokternya harus bekerja lebih dari jam kerja yang seharusnya gitu. Nah, ini menjadi masalah juga menurut kami. Walaupun dikeluhkan teman-teman dengan penambahan kerja yang mohon maaf nih Pak Gubernur, katanya tingkat kesejahteraan juga belum diperbaiki juga. Itu PR juga tuh Pak ya. Tapi intinya gini, sebenarnya intinya kami nggak berharap Pak Gubernur menyidak tiap hari gitu. Sebenarnya harus diperbaiki adalah sistem pelayanan di dalam rumah sakit. Karena kami paham betul sidak juga tujuannya adalah supaya mutu pelayanan, dan yang sangat terpenting adalah keselamatan pasien safety. Itu yang pertama diutamakan. Kalau sampai ada pasien darurat di rumah sakit datang nggak cepat ditolong, keselamatan pasien akan terancam. Ada pasien di ruangan bangsal, walaupun tenang-tenang, tiba-tiba dia mengalami darurat, harus segera diatasi. Dokter memang dalam sistem rumah sakit di unit-unit tertentu yang mengharuskan pengawasan ketat, itu nggak boleh tidur. Jadi misalnya di ICU, UGD, tapi kalau misalnya di ruang rawat inap, ya tidak harus diawasi terus setiap menit, setiap jam. Tapi ada perawat, ada tugas gitu perawat, ada sistem yang diatur. Nah, di UGD juga kalau memang tidak ada pasien, dokter bisa istirahat, tapi di tempat nggak boleh keluar dari ruangan situ. Diperbolehkan, karena kita melihat juga kondisi fisik, Pak. Jadi kalau dia sudah jaga 2 shift, kondisi fisik nggak bisa dipaksakan. Pak Agus, tentunya ini juga pertanyaan juga dari netizen juga banyak sekali masuk ke Twitter kami ya, dikatakan juga apakah kemudian perlu dilakukan sidak begitu, apakah tidak bisa dengan langsung teguran berupa surat begitu. Kita akan bahas saat lagi, tahan dulu. Ya, pemirsa, tetap bersama kami di Newsline. Sebenarnya apakah perlu itu untuk setiap kali untuk mengungkap sesuatu itu harus dengan sidak, tidak bisa dengan langsung teguran berupa surat atau apapun itu? Udah kuno katanya. Karena udah gini, kalau anak buah tidak dicek oleh atasannya, itu bernyanyi libur telah tiba. Artinya? Ya libur telah tiba, dia nggak bekerja. Nanti asal bikin laporan sih. Nah, persoalannya ketika atasannya menerima laporan yang asbun gitu, dan tidak mengecek, ya akan terus berlangsung. Jadi ini bukan soal citra atau tidak, ini bekerja loh menurut saya. Ya, jadi artinya yang memang begitu ada laporan, jangan diserahkan ke kepala seksi, ke siapa, tolong cek deh, nanti laporan saya nggak bisa. Atasan nomor 1 harus turun. Tidak setiap saat. Dan ketika turun harus ada hukuman yang diberikan, karena kalau tidak, nggak ada efek jerah. Harus ada hukuman yang diberikan. Ada hukuman yang diberikan? Apa itu? Ada sanksi. Kemarin saya serahkan kepada direktur rumah sakit, ya misal untuk yang PNS, mungkin PNS jangan ditugaskan di situ. Berarti dia tidak punya jiwa untuk melayani masyarakat. Pindahkan tempat lain. Pindahkan tempat lain. Kita rolling saja, begitu. Ya, nah, PNS tidak boleh dipecat soalnya. Tidak boleh dipecat. Buang tempat yang jauh, yang nggak ada apa-apanya gitu, buat dia down. Kalau honorer mungkin kita bisa peringatan dengan SP3. Bisa seperti itu kan. Kan mereka ada kontrak kerjanya, kan seperti itu. Tapi Pak Agus, apakah kemudian jika melakukan sidak begitu, ada juga banyak sekali tanggapan, mungkin juga Pak Gubernur juga sudah mendapatkan reaksi, dikatakan pencitraan begitu ya di media sosial ya. Itu sekarang modelnya gini, karena di media sosial memang ada yang sengaja pencitraan, ada yang tidak. Ya, makanya begitu sidak ketahuan tindak. Karena kalau tidak itu pencitraan, apalagi bawa wartawan. Wartawan kan kita pasti di kediaman atau di kantor. Kan ada yang nongkrong di situ, begitu lihat bosnya pergi nih, kalau ada yang ikut pasti, karena itu news. Ya kan, jadi nggak bisa salah, mungkin juga dipanggil Pak Gubernur atau apa, tapi itu ya kita harus lakukan. Di Republik ini rakyatnya itu sangat cuek, masa bodoh. Pokoknya kalau ada apa-apa tenang aja lah, teman saya kok tenang ini. Jadi hukum itu tidak berlaku.
Nah, kemudian yang atasannya juga kasih permisif begitu banyaknya. Ya, sehingga itu berulang terus. Nah, makanya saya selalu katakan, jadi kepala negara, kepala daerah di Republik ini harus gila. Harus gila. Gila itu dalam tanda petik dia bekerja dengan extraordinary. Kalau biasa rata-rata air nggak usah jadi kepala daerah. Serius ini. Karena akan tidak bisa membuat perubahan karena budaya rakyat kita yang cuek. Kalau tidak diawasi ketat, kemana-mana dia yang tidur, pergi kemana saja, atau ngojek, atau macam-macam. Ya, tergantung tingkatannya dia, posisinya di PNS-nya. Ini, jadi bos kepala daerah atau siapa yang bertanggung jawab itu harus keras. Sebagai contoh, mungkin ini anak buah Pak Zumizola kemarin seminggu kita sekolahkan ke Singapura saja, dia pasti taat. Pasti berubah, tapi sudah kembali ke Indonesia. Balik lagi, kecuali Pak Zumi keras begitu, akan tetap. Itu. Oke, dokter mau menambahkan tadi untuk rumah sakit saya usul Pak Zumi, kan kita sudah ada undang-undang rumah sakit. Tadi Pak Zumi sudah paparkan tentang keberadaan Dewan Pengawas Rumah Sakit. Itu kan sifatnya internal rumah sakit. Tapi ada juga Badan Pengawas Rumah Sakit yang dia fungsinya eksternal dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Jadi menurut saya dua lembaga ini yang dioptimalkan pengawasannya gitu. Kalau memang untuk mengoptimalkan pelayanan kepada. Tapi tentunya banyak sekali juga tanggapan yang datang dari netizen kepada para dokter begitu ya. Meskipun mungkin dikatakan awal mereka belum tahu yang disidak itu perawat atau dokter, kemudian banyak sekali tanggapan negatif begitu. Mungkin mau disampaikan mungkin sesuatu? Ya, intinya kita Unit Profesi ingin selalu meningkatkan pelayanan profesional dokter. Pengawasan di fasilitas kesehatan bekerjasama Unit Profesi, dan di rumah sakit ada komite medik. Ada Dewan Pengawas Rumah Sakit yang terdiri dari juga ada utusan-utusan dari ID juga ya. Di Badan Pengawas Rumah Sakit ada juga utusan dari ID yang duduk di situ. Sama-sama lah kita mengawasi. Intinya adalah sama-sama kita perbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tanggung jawab bersama. Gini, soal tidur itu hak setiap orang. Tapi kan satu tim itu pasti ada beberapa orang. Gantian lah gitu. Jadi tetap harus ada yang nunggu begitu. Meskipun ada hantu lewat, ya kita diam saja. Karena itu kan pasien datang tiba-tiba. Jadi yang tidur silakan gantian saja. Jadi jangan tidur semua. Kalau tadi dibilang gelap kan artinya bersih tidur semua. Itu yang nggak betul lah. Berarti waktu ditemukannya adalah perawat yang tidur di sana ya. Oke. Nggak ada dokter ya? Bukan dokter. Oke, klarifikasi sekali di Newsline berarti ya sekarang ya. Oke, Pak Gubernur, ini kan banyak sekali juga yang mengatakan begitu netizen. Wah, ini pencitraan seperti ini. Anda takut tidak citra Anda sebagai seorang pemimpin di sini bisa ternodai karena adanya aksi ini? Ternodainya itu berat. Ternodainya berat gitu ya. Saya ketika dilantik, ya berarti saya dipercaya untuk menjalankan amanah ini. Ya lillahi ta'ala ini untuk masyarakat Jambi. Saya lakukan ini, harus saya lakukan ini ketika ada suatu hal yang tidak baik, merugikan masyarakat. Tentu semua apa yang saya lakukan, saya kembalikan lagi kepada masyarakat, penilaiannya. Pro dan kontra, itu saya hormati semua. Apapun itu bunyinya. Seburuk apapun, saya tahu yang saya lakukan ini pasti beresiko. Beresiko artinya apa? Saya akan dicaci maki, saya akan dihina, tapi itu saya ambil semuanya. Dan apa? Saya ambil resiko itu selama masyarakat saya itu bisa lebih baik, bisa sejahtera. Baik di sana. Oke, itu resiko juga harus diambil oleh semua pemimpin kepala daerah di Indonesia. Harus, karena itu kan ada kalau mau jadi pejabat harus mau juga ngambil resikonya. Nggak bisa cuma mau enaknya aja, nggak bisa, ya kan? Nah, jadi seorang pejabat dia harus tahu resikonya apa. Dia harus tahu kalau dia mengambil pungli apa resikonya. Kalau nggak ketahuan, ya nggak ketahuan. Tapi kalau lagi apes ketahuan, ya kan? Jadi jangan ambil itu. Jadi artinya ya harus lakukan. Tugasnya adalah mensejahterakan masyarakat. Kita punya undang-undang pelayanan publik Pak 25 tahun 2009 kalau saya tidak salah. Ya kerjakan itu. Semua undang-undang kerjakan. Artinya gini, begitu ada temuan kesalahan, melanggar aturan, langsung tindak, jangan kasih permisi. Baik. Karena itu akan terus berulang. Masyarakat kita harus tegas. Karena kalau tidak, libur telah tiba tadi. Datang terus ya, baik. Dokter, terakhir singkat saja mungkin apa yang ingin dari ini selalu berpesan kepada anggota kami di seluruh Indonesia. Berikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena apa? Dokter bisa jadi suatu waktu dokter yang jadi pasien. Atau keluarga dokter yang jadi pasien. Jadi berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan mengecewakan pada masyarakat. Intinya adalah pasien safety. Baik, kita harapkan juga agar pelayanan juga bisa semakin baik. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi ini supaya bisa menjadi lebih baik, ya, akan menjadi panduan di Jambi. Baik juga, terima kasih untuk Gubernur Jambi Zumizola, kemudian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dan Ketua Bidang Keorganisasian dan Sistem Informasi Kelembagaan Ikatan Dokter Indonesia Dr. Maesa Paramadipa sudah datang di Newsline kali ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Dan kami setelah Pak Jokowi ikut ini kan kalau di media sosial dan media televisi ini rame.
Tapi bagaimana dengan minat masyarakat? Apakah juga banyak yang kemudian jadi berminat untuk mencoba panahan, Pak? Yang jelas setelah muncul ini banyak yang menghubungi saya bagaimana latihan, kapan latihan dan sebagainya. Ya. Malah yang menarik adalah sekarang ibu-ibu yang nunggu anaknya latihan sekarang ikut berlatih. Hanya sekedar untuk refreshing kali ya, sambil nunggu akhirnya mereka ikut juga melatih. Wah, ini bagus ya, berarti untuk mengembangkan olahraga panahan di Indonesia ya, Bu Rosita sebagai atlet. Panahan ini kan saat ini sudah menjadi salah satu olahraga prioritas untuk kemudian dikembangkan Indonesia meraih medali di Olimpiade. Nah, sejauh ini apakah regenerasi atletnya ini sudah cukup bagus, Bu? Menurut Ibu ya, sudah bagus ya? Banyak juga ini. Jadi persaingan juga sangat ketat. Dari nilai-nilai juga ketat banget. Nah, Ibu sebagai mantan atlet nih melihat Pak Jokowi kemudian ikutan juga panahan nih, gimana menurut Ibu? Alhamdulillah sih ya, dengan adanya itu RI1 itu jadi tambah booming gitu. Yang tadinya kita mencari kader atlet itu panahan itu susah banget dulu tuh, susah banget. Tapi sekarang malah orang tuh berdatangan. Gitu ya? Malah banyak yang telepon, saya nggak kenal, Ibu bisa, anak saya bisa masuk gitu. Jadi ya lebih ini lah gitu ya, lebih semangat lagi buat kitanya juga untuk ini panahan memajukan. Kalau Pak Jokowi dikatakan itu kan Pak Holik ya, katanya Pak Jokowi menurut ketika ditanya sama media kenapa sih gitu milih panahan, katanya melatih konsentrasi. Emang itu ya Pak ya? Betul. Yang disyaratkan untuk panahan konsentrasi yang penuh ya Pak? Kalau saya simak itu perkataan beliau itu menandakan kepada bawahannya untuk seperti itu, Mbak. Saya kira secara filosofinya seperti gitu. Agar konsentrasi. Ada konsentrasi, ada yang harus ditujunya. Itu saya kira kalau Bapak. Bu Rosita gimana sih caranya melatih konsentrasi? Saya kalau jadi Pak Jokowi kayaknya sulit deh. Dengan berbagai permasalahan negara harus konsentrasi gitu. Apakah kita harus menyampingkan semua permasalahan, mengosongkan pikiran dan fokus, atau bagaimana cara konsentrasinya? Itu, ya. Jadi ada permasalahan apapun harus kita hilangkan gitu. Yang penting kita waktu menembak itu fokus. Jadi konsentrasi kita juga ke menembak gitu, panahan. Kalau kita tarik mundur, mulai dari September Pak Jokowi kan, September kebelakangan ini kan banyak peristiwa-peristiwa yang cukup menegangkan di tanah air gitu ya, termasuk kemudian waktu itu ketika ada demonstrasi di Monas gitu ya, 212, 411 begitu ya, itu dalam kurun waktu itu. Nah, itu mengganggu nggak konsentrasinya Pak Jokowi kalau melihat pandangan mata Bapak? Kalau pada saat itu mungkin ya saya lihat sih agak ini kan, karena konsentrasi dan fisik beliau agak turun, agak berbeda pada saat itu ya. Ya, pembuatan untuk rilis panah dan sebagainya agak inilah kelihatannya sih pada saat itu yang saya amati ya, caranya emang ada penurunan dari fisik, dari latihan dan sebagainya. Iya. Nah, bagaimana caranya untuk membangkitkan Pak Jokowi pada saat itu? Ya, kita bawa santai gitu, kita ngobrol ringan gitu, yang hal-hal yang jauh dari yang sedang terjadi lah. Jadi mungkin itu caranya Pak Jokowi juga ya. Karena dikatakan juga di satu media Pak Jokowi mengatakan bahwa ini caranya dia untuk rileks gitu ya. Betul. Dan itu kelihatan sekali pada saat latihan. Betul. Jadi kita juga nggak berani ngobrol hal-hal yang di luar panahan, di luar yang pokoknya kita menjauhi lah dengan persoalan-persoalan yang terjadi di luar dan sebagainya. Jadi Bapak tahu juga begitu ya, bagaimana caranya gitu ya, bikin presiden rileks. Pada saat pertandingan ya, pertandingan itu kendalanya apa yang dihadapi? Sebetulnya kemarin pas pertandingan kelihatan beliau itu dalam kondisi yang fit ya. Itu kan sebelum latihan pemanasan di istana pun kita sempat pemanasan dulu. Pemanasannya seperti apa? Ya kemarin sih tetap stretching, terus ada juga melepas beberapa anak panah gitu di istana, terus nanti kita berangkat ke sana dan ada beberapa penembakan percobaan dan sebagainya. Dan ya memang kemarin juga angin, tapi emang ini semuanya pada peserta angin tapi bagi pemula itu akan sangat menyulitkan yang tidak biasa berlatih. Jadi
pengaruh angin, cuaca terik kemarin juga cukup sekali kan kemarin ya. Itu, jadi medannya bisa dibilang cukup sulit pada saat lomba kemarin. Dan Bapak waktu itu ditawarkan pakai topi karena cuaca yang terik, ya nggak mau. Saya lihat itu kondisinya kemarin memang cukup baik beliau. Terakhir jujur Pak, pencapaian Pak Jokowi di lomba ini dapat poin 107 ini termasuk luar biasa tidak untuk seorang pemula? Bagi seorang pemula sih cukup baik, karena tadi faktor angin, faktor cuaca juga sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi akan tetap latihan Pak Jokowi ya? Katanya sih demikian. Latihan berikutnya kapan? Ya biasanya kita nunggu Sabtu Minggu gitu. Sabtu Minggu besok ini. Sabtu atau hari Minggu. Gitu. Oke, kita lihat ya di Istana Bogor ya Pak ya. Baik, ini pemirsa juga banyak siapa tahu ada yang ingin ikut juga gitu ya. Ada websitenya ingin ikut lomba atau latihan begitu secara umum? Kami punya web www.pajajaran@archery.org. Ulang lagi Pak, biar gampang pemirsa denger ya. www.pajajaran@archery.org. Oke, itu dia pemirsa. Kalau ingin mencoba panahan begitu, karena biasanya penelpon Pak Jokowi jadi trending, jadi viral begitu ya, bajunya aja viral, apalagi kemudian olahraganya, hobinya. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami di sini. Dan kami tahun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang ke-70 dirayakan dengan menyaksikan pagelaran teater di Taman Ismail Marzuki atau TIM. Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh politik nasional hadir dalam acara ini. Kita bergabung dengan Egit Hapsari dari Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Egit, seperti apa perayaan peringatan ulang tahun Megawati yang digelar di TIM pada sore hari ini? Afi, perayaan hari ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang ke-70 ini bisa dikatakan berlangsung dengan hiburan dan yang sangat jenaka dan juga menggelitik. Tepatnya teater yang berjudul Tripolaka ini dipersembahkan untuk merayakan hari ulang tahun Megawati, dan tadi dibuka dengan musikalisasi puisi yang dipersembahkan langsung oleh seniman kawakan Sujiwo Tejo. Selain itu, dari teater yang berdurasi selama 2,5 jam ini berisi sentilan-sentilan politik yang sangat relevan dengan situasi politik yang saat ini sedang berlangsung, termasuk sejumlah konstelasi yang berlangsung di Pilkada DKI Jakarta dan juga sejumlah isu menarik seperti isu makar dan juga isu saling lapor. Dan ini tentunya menjadi ciri khas sendiri bagi kesenian atau teater yang dipersembahkan oleh Butet Kartarajasa dan juga diperankan langsung oleh Cak Lontong, Happy Salma, dan sejumlah pemain teater dan juga komedian kawakan lainnya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya mengapa hari ulang tahun Megawati yang ke-70 ini dirayakan dengan pentas atau perayaan dengan teater. Nah, tadi di pembukaan Megawati sempat memberikan sejumlah sambutan dan dia juga menjelaskan alasan mengapa ia akhirnya memilih teater sebagai cara untuk merayakan ulang tahun yang ke-70. Berikut pernyataan selengkapnya. Lalu ketika banyak orang menanyakan kepada saya, ini kalau HUT itu mau apa? Terus saya pikir, kok lama banget saya ini punya panggung politik, tapi kok saya tidak punya panggung seni. Nah, makanya saya ngobrol sama Mas Butet, mana itu tadi orang daripada ya kalau kita berpolitik di negara yang kita cintai ini kan kayaknya terbang terus. Jadi saya lihat terutama bapak-bapak ketika mereka mau pembentukan kabinet, waduh kayak apa hebohnya, sudah banyak yang Afi, pementasan teater ini sebenarnya masih berlangsung di dalam gedung teater Ismail Marzuki dan akan berakhir sesaat lagi dan juga akan ditutup oleh penerbitan atau perilisan buku berjudul Megawati Bukan Media Darling. Afi. Ya, Egit, selain Presiden Joko Widodo, siapa saja tokoh yang datang dalam acara ini, Egit? Ada sederetan tokoh-tokoh penting yang tadi datang di perayaan hari ulang tahun Megawati yang ke-70 ini, Afi, terutama sejumlah wakil presiden, yakni wakil presiden yang pernah menjabat di era Susilo Bambang Yudhoyono, Budiono,
Selain itu ada wakil presiden di era Soeharto, Tri Sutrisno, juga ada tokoh-tokoh penting lainnya seperti jajaran Menteri Kabinet Kerja, Ketua DPR Setia Novanto, Cagup Petahana, dan juga Cagup Petahana Ahok Jarot, dan juga yang menarik ini ada sejumlah tokoh nasional seperti Antasari Azhar dan juga kepala daerah seperti Gubernur Jawa Barat Ganjar Pranowo dan juga Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Tadi pun Megawati menyampaikan ia tidak menyangka bahwa teater pertamanya dalam merayakan ulang tahun ini dihadiri begitu banyak penonton. Tadi di dalam gedung ini full dihadiri oleh tokoh-tokoh politik dan juga kader-kader dari partai politik pendukung. Dan rencananya ini bukan yang pertama kalinya teater ini akan diselenggarakan untuk merayakan hari ulang tahun dan juga yang dibuat atau diproduksi oleh Megawati. Afi? Ya, Egit Hapsari, terima kasih atas laporannya dari Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri akhirnya memberi bocoran mengenai situasi politik jelang reshuffle atau perombakan kabinet. Kelakar Ketua Umum PDI Perjuangan itu disampaikan dalam acara perayaan ulang tahun Mega yang ke-70. Daripada ya, kalau kita berpolitik di negara yang kita cintai ini kan kayaknya terbang terus. Jadi saya lihat layaknya seorang komedian stand up komedi atau komika, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri justru banyak melempar canda dalam perayaan ulang tahunnya ke-70. Dari Presiden Joko Widodo, para Menteri Kabinet Kerja hingga para ketua partai yang hadir ikut larut dalam candaan yang disampaikan Megawati. Kalau yang menerima undangan itu kan 07. Jadi saya temannya 007. Kalau tahu kan James Bond. Karena saya memang paling senang film James Bond. Mega juga mengajak para undangan yang hadir untuk tidak tegang dalam situasi politik saat ini. Inilah yang disampaikan Mega. Terutama bapak-bapak. Ketika mereka mau pembentukan kabinet, waduh, kayak apa hebohnya. Sudah banyak yang petatang, peteteng, seakan-akan sudah bakalan jadi gitu. Dan saya ketawanya sendiri, sok teo banget. Jadi saya kan cuma senyum. Ada yang pada datang ke saya jadi enggak Bu, saya jadi enggak Bu. Saya presiden itu sopo ya? Penting kalian atau kita, yang penting kita. Perayaan hari ulang tahun Megawati ke-70 ini dikemas dalam pertunjukan teater Tripikala. Mega pun meminta Presiden Joko Widodo menonton aksi teater hingga selesai. Bagi-bagi tugas, Ibu mengurus wayang, Pak Jokowi mengurus metal, karena generasi metal, generasi sumber kepada Pak Jokowi. Jangan takut kepada siapapun yang akan memecah belah NKRI. Dari Jakarta, Egit Hapsari, Gilang Kelana, Metro TV.